Nggih. Ya, ini silakan dipresentasikan. Eh, Tentunya seharusnya sudah perbaikan dari protokol kemarin yang di-upload ya di KEPK, begitu ya. Ya. Oke, nanti setelah presentasi akan dilanjutkan eh, pertanyaan atau masukan dari para reviewer. Itu, monggo dipersilakan Bu, mungkin dimaksimalkan di 15 menit saja. Monggo. Nggih, Bu. Nggih, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan presentasi untuk uji etik penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemberian Lidah Buaya Terhadap Pembentukan Jaringan Granulasi pada Luka Diabetes di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Bades. Konsep pemberian intervensi. Lidah buaya merupakan tanaman dengan segudang manfaat dan dipercaya memiliki berbagai khasiat penyembuhan. Gelnya terdiri dari mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, besi, seng, dan kromium. Selain itu, lidah buaya mengandung antioksidan alami seperti fenol, flavonoid serta vitamin C, E, dan A. Lidah buaya dapat dimanfaatkan dalam perawatan luka karena memiliki kemampuan untuk berpenetrasi, menyerap, dan berdistribusi secara efektif, sehingga mampu menahan kehilangan cairan dari permukaan kulit dan membantu menjaga tingkat kelembapan. Kandungan gel lidah buaya ada asam amino, enzim, antraquinon, steroid, hormon, salisilat asid, saponin, mineral, flavonoid, gula, dan vitamin. Yang berperan dalam penyembuhan luka ada hormon auksin dan giberelin, serta salisilat asid dan saponin. Mekanisme pemberian intervensinya untuk melakukan prosedur penelitian yang pertama pengajuan pengusulan penelitian ke Prodi S1 Keperawatan Universitas Hapsawati Zainul Hasan, proposal disetujui oleh pembimbing 1 dan 2, peneliti mengajukan surat izin pendahuluan dan surat penelitian ke Bankes Bangpol Kabupaten Lumajang. Setelah itu, surat izin pendahuluan dari Bankes Bangpol akan diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Surat izin penelitian dari Bankes Bangpol dan Dinas Kesehatan akan diajukan ke Kepala UPT Puskesmas Bades. Kemudian, Kepala UPT Puskesmas Bades memberikan izin untuk lahan penelitian. Peneliti melakukan studi pendahuluan luka grade 1 sampai 2 pada pasien diabetes. Peneliti melakukan penelitian di UPT Puskesmas Bades. Peneliti akan mengidentifikasi sampel sesuai kriteria inklusi. Selanjutnya, peneliti menjelaskan penelitian yang akan dilakukan dan memberikan inform consent kepada responden. Peneliti membagi responden menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi yang diberikan perawatan luka dengan gel lidah buaya dan kelompok kontrol yang diberikan perawatan luka standar menggunakan NaCl. Pada kelompok intervensi, peneliti memberikan perawatan luka standar dengan NaCl 0,9%, lalu menggunakan gel lidah buaya dengan mengoleskan 2 mili gel lidah buaya secara tipis merata pada seluruh permukaan luka. Kemudian ditutup dengan kasa steril. Pemberian dilakukan 3 hari sekali dengan waktu perawatan 2 minggu. Pada kelompok kontrol, peneliti memberikan perawatan luka standar menggunakan NaCl 0,9% dengan membersihkan area luka memakai NaCl 0,9%, kemudian menutup luka dengan kasa steril. Peneliti mengukur kondisi luka sebelum dan setelah diberikan perlakuan pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Peneliti melakukan analisa data untuk mengetahui pengaruh pemberian lidah buaya terhadap pembentukan jaringan granulasi pada luka diabetes di wilayah kerja UPT Puskesmas Bades. Pengambilan kesimpulan dari pemberian gel lidah buaya di hari ke-15. Resiko yang mungkin muncul dari pemberian intervensi yang pertama ada ruam dan gatal-gatal, yang kedua ada infeksi, yang ketiga ada penambahan grade luka. Untuk rencana penanganan terhadap resiko, penanganan terhadap ruam dan gatal, mungkin peneliti akan melakukan pemeriksaan dan observasi terlebih dahulu. Apabila ruam dan gatal memang diakibatkan oleh pemberian intervensi, maka pemberian
intervensi akan dihentikan dan dilanjutkan pemeriksaan ke puskesmas. Untuk rencana penanganan infeksi, peneliti menyarankan agar responden ke puskesmas atau mungkin rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk penambahan grade lukanya, peneliti juga akan menyarankan responden ke fasilitas kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sampun, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Monggo, berikutnya kami persilakan kepada reviewer untuk memberikan komentar ya, atau masukan atau tanya jawab. Mungkin dipersilahkan dulu untuk yang pertama, Bapak Fahmi. Monggo, Pak Fahmi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ana. Ya, untuk Mbak Retno ya, dengan judul penelitian pengaruh pemberian lidah buaya terhadap pembentukan jaringan granulasi. Oke. Yang saya perhatikan di sini untuk pemberian lidah buayanya. Kira-kira lidah buaya yang diberikan itu lidah buaya yang berusia lidah buaya yang seperti apa? Yang mudakah, yang tuakah, atau lidah buaya yang seperti apa? Soalnya masih belum dijelaskan di situ. Selain itu juga masih belum dijelaskan bahwa untuk lidah buaya yang diberikan itu apakah dalam bentuk segar, apakah dalam bentuk keringnya, atau hanya gelnya saja. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Untuk lidah buayanya berbentuk gel. Terus kemudian peneliti akan memesankan dalam memang sudah bentuk gel, sudah diteliti kandungannya gitu Bapak. Oh, berarti sudah dalam bentuk sediaan ya, bukan Ya, bentuk betul. tumbuhan ya. Oh, Ya. begitu. Oh ya, berarti harus ditambahkan ya di sana ya. Berarti dalam bentuk gel sediaan lidah buaya. Okay. Kalau lidah buayanya kan berarti kayak semacam tumbuhannya saja, seperti itu. Iya. Ya. Oke Bapak, terima kasih. Terus terkait apa namanya? Apakah kira-kira pasien yang diberikan itu sudah benar-benar tidak diberikan terapi, atau mungkin dia sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan, kan nanti kan ada interaksi ataupun bahkan bisa mengakibatkan bias untuk penelitiannya itu. Apakah sudah dijelaskan di kriterianya terkait mengeliminasi pemberian obat seperti itu? Belum Bapak, untuk penelitiannya mengacu pada kriteria inklusinya itu pasiennya dengan rutin meminum obat diabetesnya. Oke, baik. Berarti cuman minum obat per oralnya saja, gitu. Atau tidak diberikan rawat luka diabetesnya atau gimana? Tidak ada. Perawatannya kan ini melalui yang kelompok kontrol sama kelompok intervensi itu Bapak. Tidak, maksud saya berarti pure pemberian gel lidah buaya saja ya, tidak diberikan rawat luka yang lain-lainnya berarti ya? Iya, cuma dari obatnya saja yang diminum rutin. Selama 2 minggu, betul ya? Iya. Sehari 3 kali ya? 3 hari sekali, Bapak. Oh, 3 hari sekali, maaf. Kira-kira itu apakah ada acuan terkait teknis pemberiannya itu, atau ada jurnal yang menjelaskan bahwa pemberiannya 3 hari sekali terkait gel lidah buayanya? Kalau yang saya baca dari jurnal itu kebanyakan 1 minggu, Bapak. Kemudian kemarin hasil dari sidangnya dari para penguji, kalau dilihat dari proses penyembuhan luka kira-kira 10 hari, Bapak, untuk nampak adanya jaringan granulasi dan adanya proses penyembuhan terhadap lukanya. Oke, baik. Nanti ditambahkan di sana bahwa sudah ada penelitian sebelumnya terkait itu ya. Oke. Mungkin itu saja saya, Bu Ana. Lanjut ke yang lain. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya mungkin Pak Sunanto. Monggo, dipersilakan. Terima kasih, Bu Retno. Tadi disampaikan bahwa lidah buayanya itu dalam bentuk yang sudah jadi. Itu
Ya, sediaan. Itu artinya lidah buaya itu nanti dioles berarti enggak ke lukanya? Nggih, Bapak. Dioles. Nah, kalau misalkan dioles, tadi kan disampaikan juga bahwa sebelum dioles, itu kan luka dibersihkan dengan NaCl. NaCl. Kan gitu ya? Nggih. Oke. Pertanyaannya, berapa eh, apa namanya responden yang dijadikan perlakuan dan yang tidak. Yang pertama, yang kedua, apakah jenis sediaan yang diberikan itu dalam satu merek yang sama ataukah yang berbeda-beda? Untuk respondennya ada 30, kemudian kan dibagi dua nggih Pak, kelompok kontrol sama Ya, kelompok intervensi, berarti 15-15 Pak. 15 kelompok oke. kontrol sama 15 kelompok intervensi. Oke, yang 15 ini dilakukan dikasih intervensi dengan diberikan gel lidah buaya. Ini Nggih, lidah buayanya samakah ataukah ada yang dari merek berbeda? enggak sama Bapak. Sama, oke. Kalau sudah diberikan lidah buaya, apakah apa namanya kelompok kontrol itu dilakukan perawatan lain selain lidah buaya, ataukah cukup dengan lidah buaya? Cukup dengan lidah buaya saja Bapak. Oke, ada obat yang diminum selain itu? Obat itu, diabetes itu rutin. Hanya obat diabetes. Ya, Oke, sekarang untuk yang kelompok kontrolnya. Kelompok kontrolnya kan tidak dilakukan perawatan lidah buaya nih. Kan begitu iya, ya? nggih. Terus dilakukan perawatan apa tuh? Apa Perawatan dibiarkan begitu? sesuai dengan yang ada di puskesmas itu kan cuma perawatan biasa sama pembersihan pakai NaCl gitu aja Pak. Oke, cuman bedanya yang satu dikasihkan treatment dengan lidah buaya, yang Nggih, kelompok satunya tidak gitu ya. nggih, Minum obat sama. nggih sama. Oke. Kalau begitu, nanti mohon untuk dipastikan, ini kan berarti penelitinya nunggu di puskesmas ataukah door to door untuk Door to door, perlakuan. door to door, Pak. Door to door ini kan berarti dari 30 responden itu di door to doori semua, hanya saja yang 15 perlakuannya dengan lidah buaya, yang 15 dengan perlakuan lain, begitu ya? Nggih, betul, Bapak. Kalau door to door, maka di dalam penelitian itu kan harapannya memang apa namanya tidak merugikan responden. Ya. Nggih. Artinya tidak semua responden itu kan memiliki sifat kepekaan terhadap lidah buaya yang sama nih kulitnya. Iya. Apa antisipasi yang dilakukan oleh peneliti bila sampai terjadi resiko yang tidak diinginkan? Apabila kan kalau misalkan kita kan lihat apakah ada alergi, kan kulit setiap orang nggih beda nggih, Pak. Kalau memang setelah dilakukan intervensi nanti ada terlihat alergi seperti ruam atau mungkin gatal atau mungkin yang lain, peneliti akan mencoba untuk mengobservasi terlebih dahulu. Memang timbulnya alergi ini memang karena pemberian intervensi tadi atau mungkin karena alergi lain, karena mungkin responden setelah makan seafood atau makan yang lain seperti itu. Kalau memang tidak ada riwayat alergi seafood atau yang lain, berarti kan mungkin memang akan timbul dari pemberian intervensi. Maka pemberian intervensi sementara akan dihentikan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit. Oke, terus yang terakhir nih, eh, sediaan yang digunakan oleh peneliti jangan lupa untuk dilakukan pengecekan BP POM-nya. Artinya banyak sekali penjual lidah buaya
yang tidak memiliki BP POM, artinya abal-abal. Ya. Untuk menghindari apa? Resiko masalah lebih lanjut yang ditimbulkan terhadap responden. Jadi Oke, Pak. minta tolong benar-benar dicek bahwa yang digunakan sediaannya adalah sediaan yang sudah recommended di BP POM, yang legal dan tidak membahayakan responden. Begitu ya. Dari saya cukup kira-kira Bu Ana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanto. Untuk Pak Hamim karena berhalangan hadir gitu ya, mungkin kita skip saja. Jadi diwakili Pak Nanto dan Pak Fahmi gitu. Bu Retno, Oke, untuk Bu. masukan dan arahan dari dua reviewer tadi, apakah ada yang perlu diklarifikasi atau Oh, sudah tentu. jelas, Bu? Allah sabun jelas. Sudah jelas ya? Oke. Pak Fahmi, ada tambahan, Pak? Sampun Bu Ana. Sampun, nggih? Nggih. Baik, Bu Retno. Barangkali saya mengulang, tapi tidak semuanya ya, untuk kesimpulan saja. Bahwa Oke. nanti bahan masukan dari kedua reviewer tadi bisa dijadikan bahan untuk merevisi protokol etik yang sudah diajukan kemarin ya. Jadi diperbaiki sesuai dengan tambahan tadi. Kemudian dikirimkan lagi revisinya ya. Barangkali tadi tambahan yang perlu diperjelas adalah terkait dengan jenis gelnya gitu ya. Belum diterangkan bahwa lidah buaya yang digunakan lidah buaya batangan itu atau sudah berupa apa? Tadi katanya menggunakan satu merek Bu ya. Jadi nanti Iya. silahkan ditambahkan penjelasannya di protokol. Kemudian terkait dengan obat barangkali obat yang dikonsumsi tadi disampaikan obat anti diabetiknya. Barangkali yang dimaksud tadi itu adalah obat untuk luka, Bu. Mungkin pasiennya konsumsi obat tertentu atau menggunakan obat tertentu untuk lukanya. Nah, itu kalau memang iya harus disaring dulu sehingga mengurangi bias dari hasil penelitian ya. Itu hasilnya dia mengkonsumsi obat atau hasil rawat luka dengan lidah buaya saja, begitu. Itu Oke. yang dimaksud tadi Bu ya. Mungkin itu saja secara garis besar tadi yang sudah disampaikan oleh kedua reviewer. Oke. Segera direvisi lalu diupload kembali Bu ya untuk segera bisa melakukan penelitian. Iya. Baik, terima kasih. Kami akhiri untuk sidang full board pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.